Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, berkah, bahagia, dan selalu semangat dalam menjalani hidup ini. Di video kali ini, kami mahasiswa YN Syekh Nurjati yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Lailatul Fitriah, A.A. Lutfi Mufti, Abdullah Agung Mursyid, dan Ahmad Faisal Mansur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang munasabah Al-Quran. Kajian tentang munasabah ini tidak terjadi pada masa Rasulullah, melainkan setelah berlalu sekitar 3 atau 4 abad setelah masa beliau. Hal ini berarti bahwa kajian munasabah ini bersifat ijtihadi. Munasabah ini sebuah pembahasan tentang bagian dari disiplin ilmu ulumul Quran, yang dalam konteks ulumul Quran ini akan membahas tentang hubungan atau korelasi antar ayat dengan ayat dan korelasi antar surat dengan surat. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, pengertian munasabah. Yang kedua, macam-macam munasabah. Dan yang ketiga, urgensi dan manfaat mempelajari munasabah Al-Quran. Baik sahabat semuanya, marilah kita bersama simak pembahasan tentang munasabah Al-Quran yang akan dibahas oleh rekan kami yang bernama Ahmad Faisal Mansur. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah semakna dengan musyakalah dan muraqabah, yang berarti serupa dan berdekatan. Secara terminologi, munasabah adalah ilmu yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Adanya hubungan tersebut, maka dapat diperhatikan lebih jelas bahwa ayat-ayat yang terputus-putus tanpa adanya kata penghubung mempunyai munasabah atau persesuaian antara yang satu dengan yang lain. Macam-macam munasabah. Jika ditinjau dari segi materinya, terdapat 3 macam munasabah, yaitu pertama, munasabah antara surat dengan surat yang lain. Poin pertama, munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Korelasinya dengan surat Al-Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Poin kedua, munasabah antar surat dengan bentuk tema sentral. Misalnya, dalam surat Al-Fatihah, tema sentralnya adalah ikrar ketuhanan. Dan dalam surat Al-Baqarah, tema sentralnya adalah kaidah-kaidah agama. Sedangkan dalam surat Al-Imran, tema sentralnya adalah dasar-dasar agama. Kesemuanya itu merupakan pondasi bagi umat Islam dalam beramal. Baik amal dalam makna sempit maupun amal dalam makna luas. Poin ketiga, munasabah penutup suatu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Misalnya, permulaan surat Al-Hadid ayat 1. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dengan penutup surat Al-Waqiah ayat 96. Fasabbih bismi rabbikal azim. Keduanya memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Kedua, munasabah dalam satu surat. Poin pertama, munasabah kalimat dengan kalimat.
Munasabah antara kalimat dalam Al-Quran ada kalanya memakai huruf athof dan ada kalanya tidak memakai huruf athof. Yang memakai huruf athof biasanya mengambil bentuk berlawanan, misalnya penggunaan waw dan am dalam ayat. Sedangkan munasabah yang tidak memakai huruf athof, sandarannya adalah qarinah maknawiyah. Poin kedua, munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surat. Contoh, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Terdapat kata al-khashi'in yang kemudian dijelaskan pada ayat berikutnya yang memberi informasi tentang maksud dari kata al-khashi'in tersebut. Poin ketiga, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat dalam satu surat. Sebagai contoh, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, mengukuhkan, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, bahkan mengukuhkan hubungan dengan dua ayat sebelumnya, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Poin keempat, munasabah antara uraian awal ayat dengan ayat akhir dalam satu surat. Contohnya, dalam surat Al-Mu'minun dimulai dengan Qad aflahal mu'minun, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Kemudian di bagian akhir surat ini ditemukan kalimat Innahu la yuflihul kafirun, yang artinya sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Ketiga, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Nama-nama surat biasanya diambil dari suatu masalah pokok di dalam satu surat. Misalnya, Quran Surat An-Nisa yang artinya perempuan, karena di dalamnya banyak menceritakan tentang persoalan perempuan. Urgensi mempelajari munasabah. Ada dua urgensi munasabah, yaitu pertama, dari sisi balaghah, hubungan antar ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran. Kedua, memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Manfaat mempelajari munasabah. Pertama, dapat membantah anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan korelasi antara satu bagian ayat dengan bagian ayat yang lain. Kedua, dapat menolak pandangan akan adanya ketidakteraturan dalam penyusunan Al-Quran. Ketiga, dapat membantu untuk memudahkan pemahaman Al-Quran, baik antara ayat dengan ayat maupun surat dengan surat dalam Al-Quran. Keempat, dapat menggantikan sebab nuzulnya apabila sebab-sebab tersebut tidak disebut dalam bentuk nyata. Yang kelima, untuk memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa atau mutu dan tingkah balaghah Quran, serta dapat membantu dalam memahami keutuhan makna Al-Quran itu sendiri. Baik, terima kasih para sahabat atas perhatiannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Abdullah Agung Mursid Waspodo. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini mengenai munasabah. Munasabah merupakan satu dari sekian banyak metode untuk memahami kandungan Al-Quran. Munasabah adalah ilmu yang menerangkan korelasi atau hubungan antara suatu ayat dengan ayat yang lain. Adanya hubungan tersebut, maka dapat diperhatikan lebih jelas bahwa
Ayat-ayat yang terputus-putus tanpa adanya kata penghubung mempunyai munasabah atau persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya. Ditinjau dari segi esensinya, maka munasabah terbagi 3 bentuk, yakni munasabah satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat. 2. Munasabah antara satu surat dengan surat lainnya. Dan yang ketiga, munasabah antara awal surat dengan akhir surat. Sebagai bukti jelas adanya munasabah seperti terlihat dari 2 tafsir yang digunakan dalam menemukan munasabah tersebut. Dengan mempelajari ilmu munasabah ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Di antaranya, kita dapat membantu untuk memudahkan pemahaman terhadap Al-Quran, baik antara ayat dengan ayat maupun surat dengan surat dalam Al-Quran. Dan untuk memahami keutuhan, keindahan, dan kehalusan bahasa, mutu dan tingkat balaghah Al-Quran, serta dapat membantu dalam memahami keutuhan makna Al-Quran tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, tentang makalah yang bertema Munasabah Al-Quran. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi kami khususnya dan bagi seluruh mahasiswa umum. Dan paling inti, kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak dosen tercinta, Bapak Alam Parlam, yang selalu memberikan support terhadap kami, membimbing terhadap kami, memberikan motivasi kami tanpa lelah. Kurang lebihnya, apabila ada kesalahan, kami selaku kelompok 3 minta maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam kompak, mantap, mantap.